Semua orang punya titik awal. Ada yang memulainya dari bangku empuk di ruang ber-AC, ada juga yang memulainya dari lumpur sawah, kaki telanjang, dan perut yang lapar. Kisah ini bukan tentang sebuah keberuntungan. Bukan pula tentang keajaiban yang datang secara tiba-tiba. Ini cerita tentang perjuangan. Tentang jatuh bangun, lapar, gagal, dikhianati, tapi tetap berdiri lagi. Ayo langsung saja kita ke kisahnya. Di kampung Darul Aman, nama Haji Malik dikenal hampir semua orang. Ia bukan hanya seorang haji, tapi juga pemilik toko bangunan terbesar di daerah itu. Rumahnya paling megah, 2 lantai, berpagar besi cor, dan selalu ramai tamu. Di ruang tamu, tergantung foto-foto dirinya saat berhaji. Ada juga piagam sumbangan, dokumentasi ketika ia memberikan kotak sembako, dan potret dirinya bersama tokoh politik. Semuanya dibingkai rapi, seolah menjadi bukti betapa dermawannya ia. Setiap kali ada acara keagamaan di kampung, Haji Malik selalu duduk di depan. Ia akan datang dengan baju koko mahal, peci putih bersih, dan mobil mewah yang mengkilap. Saat mikrofon disodorkan, ia berbicara panjang lebar soal pentingnya ibadah dan sedekah. Tak lupa, ia menyinggung berapa karung beras yang telah ia salurkan bulan lalu atau berapa juta yang ia sumbangkan ke yayasan tertentu. Orang-orang diam, sebagian karena kagum, sebagian karena tidak punya pilihan. Di balik pujian yang sering ia terima, ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian banyak orang. Seorang janda tua di ujung gang pernah mengetuk pintu rumahnya, meminta sedikit bantuan untuk biaya sekolah cucunya. Haji Malik menatapnya dari atas teras, lalu berkata singkat, "Maaf, saya sedang banyak pengeluaran. Coba cari ke tempat lain." Setelah pintu tertutup, ia menyuruh pembantunya menyemprotkan pewangi ruangan. Katanya, biar aroma pengemis itu cepat hilang. Namun bagi banyak orang, Haji Malik tetap panutan. Ia membangun musala di dekat pasar, menyumbang pengeras suara untuk masjid, dan membagikan air mineral saat hari Jumat. Ia juga sering jadi sponsor acara pengajian ibu-ibu. Asal panitia menuliskan namanya dalam spanduk di toko bangunannya, ia dikenal keras. Karyawan tidak boleh telat 1 menit pun. Siapa yang salah mengantar barang, langsung dipotong gaji. Tapi setiap awal bulan, Haji Malik menyuruh staf mengunggah strok sumbangan atas nama perusahaannya ke media sosial. Ia selalu berkata, "Rezeki itu harus dibagi supaya makin berkah." Istrinya jarang terlihat di luar rumah. Hanya sesekali datang ke pengajian, itu pun duduk paling belakang. Anak-anaknya tinggal di kota besar. Mereka jarang pulang, hanya muncul saat lebaran. Tapi Haji Malik sering menyebut nama mereka di depan orang lain. "Anakku sekarang kerja di bank syariah, yang satu lagi di kementerian. Alhamdulillah semua sukses karena doa dan didikan saya." Satu hari, seorang pemuda datang membawa proposal pembangunan pesantren kecil. Ia berbicara dengan sopan, menunjukkan denah dan anggaran sederhana. Haji Malik memandangnya sejenak, lalu berkata, "Anak muda, kalau mau membangun pesantren jangan dari minta-minta, usaha dulu. Kalau Allah ridha, nanti juga dikasih jalan." Pemuda itu mengangguk pelan, menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelahnya, Haji Malik masuk ke kamar, mengambil handphone, dan menelepon panitia lomba dakwah remaja. "Tolong sebutkan nama saya sebagai penyumbang utama di acara besok, ya. Biar anak-anak muda tahu siapa yang peduli agama. Tak ada yang menegur atau mengingatkan. Di kampung itu, tak banyak yang berani membantah Haji Malik. Ia terlalu tinggi untuk disanggah. Ia bukan sekadar haji, tapi juga pemilik lahan di mana masjid baru dibangun." Banyak yang merasa lebih aman diam, sambil berharap kebaikan yang terlihat bisa menular ke dalam hatinya. Namun, seperti semua kisah manusia, tidak ada yang bertahan selamanya. Apa yang terlihat baik di permukaan, kadang menyimpan retakan halus di dalamnya. Dan retakan itu, jika terus diabaikan, akan jadi celah besar yang menggoyahkan segalanya. Pagi itu, suasana halaman rumah Haji Malik seperti biasa. Tenang, bersih, dan tertutup pagar tinggi. Di luar pagar, berdiri seorang laki-laki paruh baya, mengenakan pakaian lusuh dan sandal yang sudah hampir putus talinya. Wajahnya tampak ragu.
Tapi ia tetap menekan bel. Tangannya gemetar, seolah merasa bersalah karena harus meminta. Pembantu rumah membuka pintu pagar dan memandangnya sinis. "Ada urusan apa?" "Saya mau ketemu Haji Malik, Bu. Mau minta bantuan sedikit. Anak saya sakit keras di rumah. Butuh biaya buat dibawa ke rumah sakit," jawabnya dengan suara pelan. Pembantu itu masuk ke dalam, lalu kembali keluar tak lama kemudian. "Tunggu di sini, Hajinya mau ketemu." Beberapa menit kemudian, Haji Malik muncul dari balik pintu depan, mengenakan sarung rapi dan baju koko bersih. Wajahnya datar. Ia berdiri di ambang pintu, tidak mengajak tamunya masuk. "Apa maumu?" tanyanya singkat, tangannya menyilangkan dada. Laki-laki itu menunduk, lalu mengangkat wajah dengan penuh harap. "Maaf Haji, saya tahu ini salah waktu. Tapi anak saya panas tinggi sejak 2 hari lalu. Saya sudah bawa ke puskesmas. Tapi katanya harus dirujuk. Saya nggak punya uang buat sewa motor ke rumah sakit." Haji Malik mendengus. "Jadi kau kesini mau minta uang?" "Bukan minta Haji, cuman pinjam. Nanti saya cicil bayar." Ucapan itu belum selesai, Haji Malik langsung memotong dengan nada tinggi. "Kau pikir ini rumah sosial? Apa setiap orang yang sakit harus saya biayai? Di mana keluargamu? Kerja kau apa? Jangan-jangan, ini memang pekerjaanmu. Datang ke rumah orang kaya, menangis sedikit, lalu minta-minta." Laki-laki itu tampak terpukul. Namun ia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. "Saya kerja jadi kuli bangunan Haji. Tapi sekarang lagi sepi proyek, itu alasan klasik," sergah Haji Malik. "Kalau kau betul-betul lelaki, harusnya kau cari cara lain, bukan datang dengan tangan kosong. Hidup ini keras. Jangan manja. Saya dulu juga dari nol, tapi saya nggak pernah merengek ke orang." Suasana jadi sunyi. Angin pagi bertiup pelan, tapi terasa dingin menusuk. Laki-laki itu menunduk dalam. "Baik Haji, maaf sudah ganggu. Semoga Allah balas kebaikan Haji dengan lebih baik lagi." Ia lalu melangkah pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tidak sekalipun, ia menoleh. Di tangan kirinya tergenggam erat kertas rujukan dari puskesmas. Sedikit kusut, seperti hatinya pagi itu. Dari balik pagar, Haji Malik menggelengkan kepala dan masuk ke rumah. Ia duduk di kursi tamu, membuka ponselnya, lalu mengetik status. "Jangan terlalu baik pada orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kita. Hidup itu tentang ketegasan, bukan belas kasihan." Tak lama, puluhan orang menyukai dan mengomentari status itu. Sebagian bahkan memujinya karena bijaksana. Sementara itu, laki-laki tadi tiba di rumah kontrakan kecilnya. Anak lelakinya, yang masih berusia 8 tahun terbaring lemah. Matanya sayu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Si ayah menatap wajah anaknya dengan getir. Diambilnya kain basah untuk mengompres dahi anak itu, lalu duduk di sampingnya, mengusap pelan tangan, mungil itu. Ia tak mengutuk, tak mengeluh. Bibirnya hanya berbisik lirih. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha melihat. Jangan lihat aku yang hina ini. Lihat anakku. Tolong dia ya Rabb." Hari itu, Haji Malik kembali ke rutinitasnya. Ia pergi ke toko, menegur karyawannya yang lupa menyapu lantai, lalu menyuruh anak magang mencetak ulang brosur promo Ramadan. Sore harinya, ia menghadiri rapat pengurus masjid dan menyampaikan ide pembangunan pagar baru dengan biaya dari kas masjid. "Biar terlihat lebih megah," katanya. Tak ada yang menyinggung peristiwa pagi tadi, dan Haji Malik pun tidak merasa perlu mengingatnya. Baginya, kejadian seperti itu terlalu sepele. Dunia ini milik mereka yang kuat, bukan mereka yang lemah dan penuh alasan. Tapi langit tidak buta, dan doa dari mulut orang yang teraniaya tak pernah terabaikan. Ruang keluarga rumah Haji Malik selalu sunyi. Televisi besar yang menggantung di dinding jarang menyala. Sofa empuk yang baru dibeli 2 bulan lalu tetap mulus. Nyaris tak pernah diduduki orang lain selain dirinya dan pembantu. Meja makan berukuran besar hanya punya 1 kursi yang sering terisi. Kursi ujung, tempat Haji Malik duduk setiap hari sendirian.
padahal ia punya 3 anak. Semuanya sukses, sesuai harapannya. Tapi tak ada satu pun yang pernah betah berlama-lama di rumah itu. Mereka datang hanya saat benar-benar terpaksa dan pergi secepat mungkin setelah urusan selesai. Si sulung Rizal sekarang jadi dosen di luar kota. Sudah 2 tahun tidak pulang. Katanya sibuk, padahal Haji Malik tahu liburan semester sering ada. Si nomor 2, Ratna, kerja di bank, juga jarang terlihat. Bahkan waktu lebaran kemarin, hanya kirim parcel lewat kurir. Yang paling kecil, Fahmi, sekarang kerja di luar negeri. Komunikasi pun hanya lewat pesan singkat, itu pun sering telat dibalas. Haji Malik tak pernah merasa dirinya salah. Ia yakin anak-anaknya seperti itu karena tidak tahu diri. Sudah dibesarkan susah payah, disekolahkan tinggi, sekarang malah lupa daratan, gumamnya suatu malam sambil menyeruput kopi panas. Namun pembantu rumahnya tahu cerita lain. Ia ingat bagaimana dulu anak-anak itu tumbuh di bawah tekanan. Pagi-pagi dibangunkan dengan teriakan, dimarahi hanya karena nilainya turun 1 angka. Atau disindir saat bicara tentang mimpi yang tak sesuai kehendak sang ayah. Rizal dulu ingin jadi penulis. Tapi Haji Malik bilang, ngapain jadi tukang khayal? Itu bukan pekerjaan, itu mimpi kosong. Ratna pernah bilang ingin jadi guru TK. Tapi Haji Malik membalas dengan tawa sinis. Sudah sekolah mahal-mahal, cuman mau main sama anak kecil. Fahmi, si bungsu, dulunya paling penurut. Tapi sejak SMA, ia mulai diam. Tak banyak bicara, hanya mengangguk atau mengiyakan. Ketika akhirnya memutuskan kuliah di luar negeri lewat beasiswa, ia tak mengabari siapapun lebih dulu. Tiket dibeli diam-diam, koper dikemas sendiri. Ia pamit hanya lewat pesan singkat. Assalamualaikum Abi, saya sudah di bandara. Mohon doa agar perjalanan lancar. Itu saja. Tidak ada peluk, tidak ada salam tangan. Bahkan ibunya pun menangis dalam diam saat tahu anak bungsunya sudah pergi tanpa pamit langsung. Haji Malik menolak merasa bersalah. Kalau mereka tidak kuat, ditekan, itu artinya mereka lemah. Saya menuntut mereka karena saya ingin mereka berhasil, bukan jadi pecundang. Tapi keberhasilan tanpa kehangatan ternyata hanya menyisakan jurang. Malam itu Haji Malik duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya, foto keluarga terpajang rapi. Ia memandang wajah-wajah itu. Wajah kecil yang dulu pernah duduk di pangkuannya, yang dulu ia antar ke sekolah, yang dulu ia marahi karena lupa mengaji, yang dulu ia banggakan karena ranking pertama. Sekarang, semua itu hanya kenangan. Ponselnya berdering. Nama Ratna muncul di layar. Hatinya sedikit hangat. Ia angkat cepat-cepat. Halo nak. Assalamualaikum Abi. Suara di ujung sana datar. Waalaikumsalam. Kapan pulang? Saya ada kerjaan di luar kota minggu ini. Cuma mau kabari. Nanti kalau ada kurir datang, itu kiriman buat Abi dari anak-anak. Oh, Haji Malik. Tercekat, tapi berusaha tetap terdengar biasa. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Iya Abi, wassalam. Telepon ditutup. Sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Haji Malik menatap meja. Uang dan prestasi telah ia berikan kepada anak-anaknya. Tapi ia lupa satu hal yang paling mereka butuhkan sejak dulu. Pelukan yang hangat, kalimat yang membuat tenang, dan kasih sayang yang tak bersyarat. Dari ruang makan, suara sendok dan piring terdengar. Pembantu sedang membereskan sisa makan malam yang tak dihabiskan. Bapak enggak nambah nasinya? Tanyanya pelan. Haji Malik hanya menggeleng. Sudah cukup, tapi sebenarnya bukan nasi yang cukup. Hatinya yang mulai terasa hampa. Ia menatap keluar jendela. Malam sudah larut, tapi rumah itu tetap terang. Bukan karena kehangatan, tapi karena lampu-lampu mahal yang tak pernah padam. Sayangnya, cahaya dari lampu tak bisa menggantikan cahaya hati yang mulai redup. Suatu sore, langit terlihat muram. Awan hitam menggantung rendah, seperti menahan beban hujan yang sebentar lagi akan tumpah. Di gang kecil tempat Haji Malik tinggal, suasana mendung itu terasa sampai ke hati banyak orang. Bukan hanya karena
cuaca, tapi karena ucapan yang melukai. Hari itu, Bu Aisyah, janda tua di ujung gang, mengalami musibah. Anaknya yang sakit keras harus dilarikan ke rumah sakit. Karena tidak punya cukup uang, ia berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, mencoba mencari pertolongan. Dengan mata sembab dan suara gemetar, ia datang ke rumah Haji Malik. Di teras rumah besar itu, ia berdiri sambil mengetuk pagar. Tak lama, Haji Malik keluar, mengenakan baju koko bersih dan peci putih. Wajahnya datar, bahkan cenderung kesal. "Ada apa, Bu Aisyah?" tanyanya tanpa senyum. Bu Aisyah menunduk, berusaha merendah. "Maaf Pak Haji, saya butuh bantuan. Anak saya butuh dirawat, dan saya tak punya cukup biaya." Haji Malik mengangkat alis. "Ibu pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan datang ke rumah orang kaya?" "Bukan begitu maksud saya, Pak Haji. Saya hanya berharap ada sedikit rezeki yang bisa Bapak sisihkan." Alih-alih tergerak, Haji Malik justru tertawa kecil, bukan tawa hangat, tapi seperti menyindir. "Ibu ini ya, hidup sudah lama, tapi masih saja tak bisa mandiri. Jangan-jangan anak ibu sakit karena kurang bersyukur. Orang miskin itu kadang terlalu banyak berharap." Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam wajah Bu Aisyah. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang barusan didengarnya. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. "Bapak Haji kan?" ucap Bu Aisyah lirih. "Iya." "Terus kenapa?" "Setiap tahun Bapak pergi ke Tanah Suci, pulang pakai baju putih, disambut warga, diminta ceramah di musala. Tapi hati Bapak tak pernah sejuk buat kami." Haji Malik terdiam. Mungkin karena ucapan itu terlalu jujur. Atau mungkin karena ia tak menyangka akan mendapat balasan seperti itu dari seorang perempuan tua. Bu Aisyah mundur perlahan, lalu pergi, tanpa menoleh lagi. Tak ada makian. Tak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya kesedihan yang dalam dan perasaan ditolak. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu dari kejauhan mulai gelisah. Obrolan pun menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya, tentang bagaimana Haji Malik menghina orang miskin, tentang bagaimana ia menolak membantu tetangganya sendiri yang sedang kesusahan. Di warung ujung gang, beberapa ibu-ibu mulai membicarakan kejadian itu sambil memotong sayur. Orang seperti itu, meski ke Mekah 7 kali, kalau lidahnya tajam, tetap aja nyakitin. Ibadah jalan terus, tapi kalau hati nggak ikut dibersihin, ya percuma. Haji Malik mulai menyadari perubahan sikap orang-orang. Sapaan yang dulu terdengar riang, kini mulai hambar. Beberapa tetangga mulai menghindar saat berpapasan. Anak-anak tak lagi bermain di halaman rumahnya seperti dulu. Suatu malam, ia duduk sendirian di beranda. Angin berembus pelan, membawa suara azan dari musala dekat rumah. Tapi suara itu seperti melewati hatinya tanpa menyentuh apapun. Ada hampa yang mulai terasa, meski rumahnya terang dan penuh barang mahal. Ia mengingat kembali wajah Bu Aisyah. Lalu terlintas kalimat itu lagi di kepalanya. "Bapak rajin haji, tapi tak ada sejuknya buat kami." Kalimat itu menempel seperti noda. Tak bisa dihapus oleh doa panjang, tak bisa ditutup oleh pakaian haji yang ia kenakan dengan bangga. Di balik kesuksesan dan kekayaannya, Haji Malik lupa satu hal penting. Manusia tidak hanya dinilai dari ibadah yang terlihat, tapi dari seberapa lembut hatinya saat melihat penderitaan orang lain. Ia meneguk teh yang sudah dingin di gelas, rasanya hambar. Sama seperti hidupnya saat ini, seolah penuh, tapi sesungguhnya kosong. Pagi itu, Haji Malik duduk di meja makan sendirian. Di hadapannya, sepiring nasi goreng yang sudah dingin, dan segelas teh manis yang tak disentuh. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada semangat, tidak ada nada tinggi saat memanggil pembantu. Hanya diam, beberapa hari terakhir, kabar buruk datang bertubi-tubi. Bisnis propertinya yang dulu jadi sumber kekayaan mendadak ambruk. Uang miliaran lenyap. Proyek besar yang selama ini dibanggakan ternyata bodong. Semua karena satu orang, Asrul. Tangan kanan yang ia percaya penuh. Awalnya Haji Malik menyangkal. Ia menganggap hanya kabar miring.
Tapi begitu rekening utama kosong dan tagihan datang bersamaan, ia terdiam lama. Nomor Asrul tak bisa dihubungi. Rumahnya kosong. Bahkan kantor kecil tempat ia biasa mengatur bisnis sudah tutup. Semua raib Haji. Malik mencoba menelpon rekan-rekannya. Orang-orang yang biasa ia traktir makan mewah, yang dulu datang memuji saat ia pulang dari haji. Tapi tak ada yang mengangkat. Ada yang memblokir nomor. Ada yang bilang, "Maaf, sedang sibuk." Lambat laun, ia menyadari satu hal. Ia sedang jatuh dan tidak ada yang peduli. Tak butuh waktu lama, kabar kejatuhannya menyebar. Orang-orang yang dulu memujinya, kini bicara di belakang. Bahkan di warung dekat rumahnya, terdengar suara lirih. Dulu sombong banget ya, sekarang baru rasa jadi manusia biasa. Padahal kalau dulu baik sama orang, mungkin sekarang ada yang bantu. Suatu siang, Haji Malik berjalan melewati gang sempit, tempat ia biasa lewat. Biasanya, anak-anak kecil menyapanya. Sekarang, mereka hanya menunduk, diam. Beberapa tetangga pura-pura menutup pintu. Ia berjalan seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Di rumah, ia mulai menjual barang-barang. Mobil mewah yang dulu dibanggakan, dijual cepat. Beberapa lukisan mahal diturunkan dari dinding. Ia sempat duduk di ruang tamu, memandangi sofa yang dibelinya dari luar negeri, lalu bergumam, "Untuk apa semua ini?" Anak-anaknya yang tinggal di luar kota tahu kabar itu. Tapi tidak satu pun dari mereka datang. Haji Malik sempat menelepon, berharap ada pelukan, atau setidaknya suara yang menenangkan. Tapi justru terdengar dingin dari ujung sana. "Ayah dulu nggak pernah dengar kami. Sekarang, maaf, kami pun memilih diam." Tak ada yang lebih menyakitkan dari kejatuhan yang disertai kesepian. Haji Malik yang dulu selalu bicara lantang, kini banyak diam. Ia lebih sering duduk di depan rumah, memandangi jalanan kosong. Di tangannya ada tasbih, tapi jarang berputar. Sore itu, hujan turun deras. Ia duduk di kursi kayu tua di beranda. Hanya satu lampu menyala. Rumah itu kini terasa seperti bangunan kosong yang besar, tapi dingin. Tidak ada tawa, tidak ada tamu, tidak ada pujian. Dalam hatinya, Haji Malik mulai merasa takut. Bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena ia menyadari ia tidak pernah benar-benar punya siapapun. Ia terlalu sibuk membangun nama, sampai lupa membangun hubungan. Ketika harta pergi, ia baru sadar siapa yang tinggal. Saat hujan makin deras, ia teringat ucapan Bu Aisyah beberapa bulan lalu, tentang hati yang tak sejuk meski telah berhaji, tentang sikap yang tajam meski sering ke musala. Semua itu terngiang jelas. Ia ingin menangis, tapi air matanya seperti kering. Entah karena terlalu sering menahan, atau karena hatinya sudah beku terlalu lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Tubuh Haji Malik mulai melemah. Nafasnya pendek-pendek. Tenggorokannya perih, kepala terasa berat, dan sendi-sendi seperti enggan digerakkan. Tapi ia tetap duduk di kursi kayu itu, di beranda rumah yang semakin sepi. Pagi itu ia demam, tapi tidak ada yang tahu. Biasanya, jika ia sakit, pembantu rumah akan menyiapkan obat atau memanggil dokter. Tapi sejak kejatuhan bisnisnya, semua pembantu sudah pulang. Ia tak sanggup menggaji. Rumah besar itu kini kosong, hanya menyisakan suara. Jam dinding yang berdetak lambat. Ia mencoba meraih ponsel, membuka daftar kontak. Jari-jarinya gemetar. Ia memilih nama anak sulungnya, Reza, dan menekan panggilan. Tersambung, tapi hanya sebentar. Suara mesin menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan." Ia mencoba anak keduanya, Nadia. Sama, tidak diangkat. Lalu anak bungsunya, Ilham. Kali ini tersambung. "Ayah sakit." Suara Haji Malik lirih, tapi Ilham terdengar terburu-buru. "Ayah, maaf, aku sedang di luar kota. Nanti aku kabari lagi, ya? Assalamualaikum." Haji Malik tak menyalahkan. Ia hanya meletakkan ponsel di meja dan menarik selimut tipis. Di usianya, yang mulai menua, sakit bukan perkara biasa lagi. Tapi yang paling berat adalah rasa sepi. Tidak ada yang peduli.
Tidak ada yang mengetuk pintu, menanyakan kabar, atau sekadar mengantar bubur. Waktu berjalan lambat. Hari berlalu. Demamnya belum juga turun. Ia hanya makan roti sisa semalam dan minum air putih seadanya. Sekali waktu, ia mendengar suara motor lewat di depan rumah. Tapi tak satu pun berhenti. Padahal, ia dulu dikenal. Dulu, banyak yang datang meminta sumbangan, mengundangnya jadi tamu kehormatan di acara RT, atau sekadar numpang foto di depan rumah megahnya. Tapi kini, orang-orang kampung itu berjalan menunduk jika melewatinya. Apakah mereka lupa? Ataukah mereka memang tidak pernah benar-benar peduli? Ia teringat wajah Pak Rahman, tetangga yang pernah ia hina karena datang meminta pinjaman. Waktu itu, ia menuduh Pak Rahman pemalas. Sekarang, ia hanya bisa terdiam, memandangi langit-langit rumah yang berdebu. Suatu malam, demamnya memuncak. Ia menggigil. Tak kuat berdiri, bahkan untuk ke kamar mandi. Ia mencoba bangkit, tapi terjatuh di lantai. Kepalanya terbentur pelan. Tidak sampai berdarah, tapi cukup membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Ia terbaring, memeluk dirinya sendiri. Lalu, air mata menetes. Perlahan, apa yang sudah aku tanam selama ini? Gumamnya lirih. Ia punya rumah besar, tapi tidak ada yang mau tinggal bersamanya. Ia punya anak, tapi tidak satu pun merasa dekat dengannya. Ia punya nama, tapi nama itu tidak membawa orang datang saat ia terkapar. Semua hanya hiasan. Dalam keheningan itu, ia mulai berpikir tentang hidup yang ia jalani, tentang semua orang yang ia jauhi, hina, atau anggap remeh. Ia selalu merasa paling benar, paling suci, paling mulia karena gelar haji yang disematkan. Tapi kini, tak ada yang tersisa dari itu semua. Ia terbaring, tubuhnya menggigil, dan kesepiannya lebih dingin dari udara malam itu. Pagi berikutnya, seorang tetangga akhirnya datang karena melihat pintu rumah tak tertutup rapat. Pak Hamid, pria tua yang dulu sering dilewatkan Haji Malik tanpa sapaan, ia mengetuk pelan. "Pak Haji?" Tak ada jawaban. Ia masuk pelan-pelan. Saat melihat Haji Malik terbaring di lantai dengan selimut kusut, wajahnya panik. "Ya Allah. Pak Haji, kenapa ini?" Dengan susah payah, Pak Hamid meminta bantuan warga. Mereka membawanya ke puskesmas, membantu dengan apa adanya. Tak ada keluarga yang datang hari itu. Tapi tetangga yang dulu dihina justru menjadi penolong. Dalam perjalanan ke puskesmas, mata Haji Malik terpejam, namun dalam hatinya ia sadar. Hidup bukan soal harta, gelar, atau penghormatan, tapi tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain saat masih sehat dan kuat. Dan ia tahu selama ini, ia terlalu banyak menanam sombong, bukan kebaikan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Angin bertiup lembut, membawa bau tanah basah ke sela-sela jendela kayu yang retak. Haji Malik duduk di ruang tengah rumahnya, mengenakan jaket tipis dan peci usang. Tubuhnya belum benar-benar pulih, tapi sudah bisa berjalan pelan. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara azan, lembut, tak lantang, tapi menyentuh. Suara itu datang dari masjid kecil di ujung gang, masjid yang dulu sering ia lewati tanpa menoleh. Masjid itu bangunannya tua, dindingnya kusam, pengeras suaranya kadang sember. Tapi entah kenapa malam itu, suara azan itu seperti memanggilnya. Dengan langkah pelan dan bantuan tongkat, Haji Malik keluar rumah. Ia tak membawa sorban, tak memakai baju koko putihnya yang biasa ia kenakan saat menjadi imam. Malam itu, ia hanya lelaki tua yang ingin mendengar suara dari masjid. Sampai di sana, ia memilih duduk di barisan belakang. Jumlah jamaah tak banyak. Anak-anak muda, beberapa pedagang, dan lelaki tua seumurannya. Masjid itu sederhana, tak ada pendingin ruangan, tak ada karpet empuk, hanya sajadah tipis dan lampu neon yang menggantung. Setelah salat Isya, seorang ustaz muda naik ke mimbar. Namanya Ustaz Rifki. Wajahnya tenang, suaranya datar, tapi isi ceramahnya seperti batu yang menghantam kepala Haji Malik.
Banyak orang merasa amalnya paling hebat, kata ustaz itu. Sudah haji, umrah, bersedekah, tapi lisannya tajam, hatinya congkak, tangannya pelit. Ibadahnya besar tapi manfaatnya kecil. Suasana hening. Kesombongan itu tak selalu berupa ucapan. Kadang ada di caranya memandang orang lain, seolah dia lebih dekat dengan surga dan yang lain tinggal tunggu giliran ke neraka. Padahal Allah tidak menilai dari banyaknya ibadah lahiriah, tapi dari ketundukan hati yang tidak bisa dilihat orang. Haji Malik menunduk. Kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Ia teringat saat menyuruh pergi pengemis yang mengetuk pagar rumah. Ia ingat saat memarahi tetangga yang sakit karena dianggap merepotkan. Ia bahkan pernah menertawakan saudaranya sendiri karena gagal dalam bisnis. Ustaz itu melanjutkan, kalau ibadah membuat kita makin merendah dan lembut pada sesama, itulah tanda ibadah yang diterima. Tapi kalau justru membuat kita merasa lebih tinggi, lebih layak dipuji, lebih suci, hati-hati, mungkin amal itu hanya tinggal catatan kosong. Seketika, Haji Malik merasa lehernya berat. Ia menelan ludah, tapi rasanya kering. Jari-jarinya menggenggam sajadah dengan gemetar. Ia ingin menangis, tapi gengsi menahannya. Malam itu, ia tidak pulang langsung. Ia tetap duduk di masjid, menunggu jamaah bubar. Lampu masjid mulai dimatikan. Hanya tersisa lampu kecil di pojok mihrab. Ustaz Rifki mendekatinya dan duduk di samping. Assalamualaikum, Pak. Sapa ustaz itu? Haji Malik menoleh. Ia mengangguk pelan. Waalaikumsalam, Ustaz. Mereka diam beberapa saat. Haji Malik akhirnya berkata pelan. Saya dulu sering sombong, Ustaz. Saya kira ibadah saya sudah cukup. Ustaz Rifki hanya tersenyum. Yang penting bukan dulu, tapi sekarang. Banyak yang terlambat menyadari, tapi lebih banyak lagi yang tidak pernah sadar sampai akhir hayat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Malik merasa jadi jamaah biasa. Bukan tokoh masyarakat, bukan orang kaya, bukan haji yang disegani. Hanya seorang hamba yang datang membawa luka dan ingin diperbaiki. Ia pulang dengan langkah yang lebih ringan, meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Setiap malam berikutnya, ia kembali ke masjid tua itu. Duduk di belakang. Diam. Mendengar. Ia mulai membersihkan masjid saat sepi. Menggulung sajadah. Membuang sampah. Menyapu halaman. Tak ada yang menyuruh. Tak ada yang tahu. Bagi orang lain, ia hanyalah lelaki tua yang datang malam-malam ke masjid. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu. Ini bukan lagi soal menebus masa lalu. Ini soal belajar menjadi hamba. Bukan hanya yang taat, tapi juga yang rendah hati. Dan dari masjid tua itulah, Haji Malik belajar bahwa suara yang paling jernih bukan datang dari pengeras suara mahal, tapi dari hati yang pernah tersungkur dan ingin kembali. Tak ada pengumuman besar. Tak ada kalimat berbunga. Haji Malik tidak tiba-tiba berdiri di masjid lalu menangis, minta maaf di hadapan jamaah. Tidak. Ia tahu, ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan ucapan. Ada hati yang tak bisa disentuh, hanya lewat kata-kata. Maka ia memilih cara lain, cara yang sunyi, tapi tulus. Setiap pagi, setelah salat subuh di masjid kecil itu, Haji Malik berjalan menyusuri kampung. Langkahnya pelan. Kadang, tongkatnya tersangkut di jalan berbatu. Kadang ia berhenti, mengatur napas. Umurnya memang tak muda, tapi hatinya seperti baru belajar merangkak kembali menjadi manusia biasa. Ia mulai dari Pak Umar, tetangga yang pernah ia hina saat istrinya jatuh sakit. Dulu, Haji Malik menyebut penyakit mereka sebagai hasil dari hidup tak tertata. Sekarang, ia berdiri di depan pagar rumah Pak Umar, membawa satu kantong plastik berisi sembako dan selembar surat. Pak Umar membuka pintu. Matanya terkejut melihat siapa yang datang. Saya hanya ingin menitip ini, Pak, ujar Haji Malik pelan, tanpa menatap mata Pak Umar. Dan saya minta maaf. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Tapi ketika Pak Umar mengangguk dan mengucap, "Terima kasih, Pak Haji,"
itu lebih dari cukup bagi Haji Malik. Ia tahu, pintu yang dulu ia tutup perlahan mulai terbuka lagi. Hari-hari berikutnya, ia menyusuri nama-nama yang selama ini ia sakiti. Bu Ningsih yang dulu ia tuduh malas karena tak mampu bayar iuran RT. Asep tukang becak yang pernah ia usir dari depan tokonya. Bahkan anak-anak kecil yang dulu ia bentak hanya karena berisik di halaman rumahnya. Ia tak banyak bicara. Hanya menunduk, menyerahkan sesuatu, lalu pergi. Kadang berupa sembako, kadang uang dalam amplop, kadang hanya surat kecil bertuliskan, "Maafkan saya pernah menyakiti tanpa sadar." Satu hal yang paling sulit adalah soal anak-anaknya. Haji Malik punya 3 anak, semuanya tinggal di luar kota, sukses, punya rumah sendiri, mobil sendiri, bahkan gelar akademik yang membanggakan. Tapi hubungan mereka tak pernah hangat. Setiap pulang, yang mereka rasakan bukan rindu, tapi tekanan. Mereka merasa hanya jadi alat untuk menjaga nama baik ayah mereka. Kini, Haji Malik tahu itu. Tapi bagaimana meminta maaf pada anak sendiri ketika mereka sudah terbiasa menjaga jarak? Ia memilih menulis 1 surat untuk tiap anak. Isinya pendek, tapi jujur. Ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan masa lalu. Ia hanya bilang bahwa kini ia menyadari menjadi ayah bukan hanya soal memberi uang dan pendidikan, tapi juga pelukan, pengertian, dan waktu. Setelah surat dikirim, ia tak menunggu balasan. Ia tidak menelepon, tidak bertanya. Haji Malik tahu, kadang butuh waktu bagi hati untuk melunak. Tapi setidaknya, benihnya sudah ia tanam. Beberapa minggu kemudian, ia meminta seorang ustaz muda untuk menjadi perantara. Kalau ada keluarga miskin yang butuh biaya sekolah, tolong bantu, tapi jangan sebut dari saya. Kenapa harus disembunyikan, Pak Haji? Tanya sang ustaz. Haji Malik tersenyum. Karena dulu saya terlalu banyak pamer. Sekarang biar Allah saja yang tahu. Ia juga menitipkan sumbangan rutin untuk kas masjid, tapi tak ingin namanya ditulis di papan donatur. Satu persatu, ia melepaskan ego yang dulu membungkus dirinya seperti baju besi. Ia tidak lagi butuh penghormatan, tidak lagi ingin dipanggil tokoh. Ia hanya ingin jadi hamba yang diampuni, oleh manusia dan oleh Tuhannya. Pada suatu malam, ia menulis di buku catatan kecil, "Saya tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi saya masih bisa memilih cara saya berjalan ke depan." Saat bulan mulai purnama, Haji Malik duduk di beranda rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi ia merasa hangat. Ia tahu, tidak semua orang akan memaafkannya. Tidak semua luka bisa sembuh. Tapi, ia sudah memulai, dan kadang untuk minta maaf, kita tak butuh suara keras. Cukup hati yang luluh dan tindakan yang nyata. Rumah besar itu kini terasa lapang dan hampa. Tidak ada suara tawa, tidak ada jejak kaki cucu-cucu yang berlarian. Tidak juga tamu-tamu yang dulu datang silih berganti membawa pujian. Hanya ada suara detak jam dinding dan desah angin malam yang menyelinap lewat celah jendela tua. Malam itu Haji Malik bangun lebih awal. Lebih sunyi dari malam-malam biasanya. Usianya telah membuat tubuhnya lemah, tapi entah mengapa malam itu ia bisa berdiri lebih tegak dari biasanya. Ia mengambil air wudhu, langkahnya pelan, tapi pasti. Di ruang kecil yang dulunya jarang ia gunakan untuk ibadah pribadi, ia membentangkan sajadah. Tidak ada sorban. Tidak ada pakaian putih yang rapi. Hanya sarung polos dan kaos usang yang menempel di tubuhnya. Tidak ada yang perlu ia tunjukkan malam itu karena ia tahu. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Ia mengangkat tangan, bertakbir. Syalat malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak membaca ayat-ayat panjang. Ia tidak mengejar tartil sempurna. Ia tidak memperpanjang ruku agar tampak khusyuk. Ia hanya salat, biasa, sederhana. Tapi kali ini, jujur, sampai akhirnya ia bersujud, dan di sanalah segalanya luruh. Air matanya turun tanpa ia bisa tahan. Pundaknya bergetar. Suaranya tercekat. Sujud itu menjadi sujud paling lama yang pernah ia lakukan, bukan
karena ingin pamer ibadah, tapi karena di situ ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhannya. Ya Allah, bisiknya pelan. Lidahnya bergetar, mencoba mengucap banyak hal, tapi yang keluar hanya tangisan. Selama ini ia merasa hebat, karena bisa naik haji berkali-kali. Ia merasa lebih mulia dari orang miskin yang tak mampu. Ia menilai orang lain dengan ukuran dunia, tanpa pernah benar-benar melihat dengan hati. Dan sekarang, semua itu terasa hampa. Seluruh kesombongannya selama ini seperti runtuh di sujud itu. Ia sadar, salat yang ia lakukan selama ini bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena ingin diakui sebagai orang saleh. Ia membangun citra, bukan ibadah. Ia memaksa diri untuk tampak suci, bukan sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhannya. Tangisnya semakin deras. Ia tidak meminta harta, tidak meminta nama baiknya kembali, tidak juga meminta anak-anaknya untuk datang. Ia hanya memohon satu hal, ampunan. Ya Allah, jangan biarkan aku mati dalam keadaan Engkau murka, gumamnya. Ia terdiam cukup lama, sampai akhirnya ia bangkit dari sujud, duduk, lalu menoleh ke kanan dan kiri untuk menutup salatnya. Hening, ia duduk memeluk lutut di atas sajadah, tubuhnya gemetar. Udara dini hari yang dingin seperti menusuk sampai ke tulang, tapi ia tidak merasa kedinginan. Ia merasa ringan, seolah ada beban bertonton yang baru saja lepas dari punggungnya. Tangannya kembali terangkat. Kali ini bukan untuk membaca doa-doa panjang seperti biasanya, hanya sepatah dua patah kata yang ia ulang-ulang. Maafkan saya ya Allah. Waktu sepertiga malam terus berjalan. Azan subuh belum terdengar, tapi langit mulai bergeser dari hitam ke biru tua. Haji Malik masih di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Matanya sembab, tapi wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian meski berada di rumah seluas itu. Ia merasa dilihat, diperhatikan, dipahami oleh zat yang selama ini ia sebut dalam setiap ibadahnya. Tapi baru sekarang ia benar-benar rasakan hadirnya. Salat malam itu menjadi titik balik yang sesungguhnya. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi ulama, bukan karena Allah langsung membalas doanya dengan kejutan besar, tapi karena hatinya yang selama ini tertutup, akhirnya terbuka. Dan ia tahu, walau usianya tidak muda lagi, tidak pernah ada kata terlambat untuk bertaubat, asal hati benar-benar tulus. Malam itu, dalam sepertiga akhir yang sunyi, doa dalam air mata menjadi bahasa yang paling dimengerti oleh langit. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Hawa di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabar itu menyebar cepat. Haji Malik meninggal dunia di rumahnya, dalam keadaan sendirian, di atas sajadah yang biasa ia gunakan untuk sholat malam. Tidak ada tangisan histeris. Tidak juga iringan orang-orang penting seperti dulu saat ia menyelenggarakan acara besar. Tapi satu persatu warga datang. Tetangga yang dulu terluka, pemuda-pemuda yang pernah ia remehkan, juga para jemaah dari masjid kecil dekat rumahnya. Mereka datang dengan langkah pelan, tanpa banyak bicara, membawa rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi haru. Di mushaf kecil milik Haji Malik yang ditemukan di samping jasadnya, terselip kertas-kertas lusuh. Beberapa catatan sedekah, nama-nama orang yang pernah menerima bantuan, tanpa ia cantumkan identitas pemberi. Semua itu selama ini ia lakukan diam-diam. Ini, beliau yang bantu bayar hutang saya bulan lalu, kata seorang bapak tua sambil terisak. Waktu saya hampir putus kuliah, ada amplop tanpa nama masuk ke rumah. Saya baru tahu hari ini dari tulisan tangannya. Ucap seorang pemuda yang dulu dikenal sering dimarahi Haji Malik. Warga pun semakin ramai berdatangan. Semuanya tak percaya. Orang yang selama ini mereka nilai keras, sombong, pelit, ternyata di akhir hidupnya memilih jalan diam-diam berbuat baik. Tanpa kamera, tanpa sorban, tanpa pengakuan. Anak-anaknya pun datang. Mereka pulang dari luar kota bahkan luar negeri. Beberapa hari sebelumnya, masing-masing menerima surat tulisan tangan dari ayah mereka. Isinya sederhana, penuh penyesalan, dan permintaan maaf yang terlambat tapi tulus. Mereka tidak menjawab surat itu,
Tapi kini mereka berdiri di samping pusara, ayah mereka dengan mata basah. Dia memang tidak tahu cara mencintai kami dengan kata-kata, bisik anak sulungnya. Tapi surat itu cukup membuat kami mengerti. Setelah pemakaman, anak-anaknya berkumpul di rumah peninggalan Haji Malik. Tidak banyak yang dibicarakan, tapi satu hal mereka sepakat. Sesuatu harus dilakukan agar kebaikan ayah mereka yang terlambat ini tidak berakhir di kubur. Maka beberapa minggu kemudian, masjid kecil yang dulunya sering diabaikan, yang pernah menjadi tempat Haji Malik mendengarkan ceramah terakhir yang mengguncang hatinya, dibersihkan. Dicat ulang, diperbaiki atapnya, diperluas sedikit halamannya, dan diberi nama baru, Masjid Al-Ikhlas. Tidak ada nama Haji Malik di plakat peresmiannya. Tidak ada papan besar yang menyebutkan donatur utama. Semua anak-anaknya sepakat. Jika ayah, mereka memilih jalan diam-diam menuju Allah, maka biarlah itu menjadi warisan yang tetap tersembunyi di dunia, hanya untuk dilihat langit. Masjid itu mulai ramai. Anak-anak kecil mengaji di sana. Pemuda-pemuda mengadakan kajian. Ibu-ibu berkumpul untuk belajar tafsir. Masjid itu hidup bukan karena megah, tapi karena niat yang menghidupinya telah berubah. Dan setiap malam, di sepertiga malam yang sunyi, ada orang-orang yang mengangkat tangan di sajadah mereka, mendoakan seorang hamba yang pernah salah, tapi tidak menyerah pada kesalahan itu. Doa itu mengalir dari lisan-lisan yang dulu pernah disakitinya, dari hati-hati yang akhirnya luluh karena kebaikan yang datang tanpa nama. Haji Malik telah pergi. Tapi jejaknya, meski datang terlambat, tetap tertinggal. Dan justru di akhir hidupnya, ia benar-benar menjalani makna dari sebuah ibadah. Tunduk, sadar, dan ikhlas. Karena ternyata kesombongan memang bisa menggugurkan ibadah. Namun taubat yang jujur bisa kembali membangunnya.